Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang Bahar Smith kaum muslimin. Di sini ada video jejak digital dari Bahar Smith yang menunjukkan bahwa Bahar Smith ini sudah sejak lama sebenarnya kaum muslimin. Sudah banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan Bahar Smith, karena jelas-jelas ketidaksukaan mereka itu adalah karena jejak rekam Bahar Smith yang kalau ceramah isinya hujatan, caci maki, selalu menyalahkan pemerintah, ya. Sehingga orang-orang ketika mendengar ocehan dari Bahar, ceramah-ceramah dari Bahar, kuping mereka panas kaum muslimin. Bahar Smith ini ceramah bukannya memberikan kesejukan, bukannya mengajak umat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bertauhid yang benar, bagaimana berakidah, beribadah, bermuamalah yang benar, tapi malah memprovokasi jamaahnya untuk membenci pemerintah kaum muslimin. Di sini ada video yang kami ambil dari channel Nasirus Sunnah kaum muslimin, di mana Bahar Smith ini ditolak di Manado kaum muslimin. Sebenarnya sudah sejak lama daerah-daerah itu banyak yang menolak Bahar Smith. Tapi yang menghermankan kaum muslimin, kok jamaahnya ini juga nggak sadar-sadar kaum muslimin. Makan apa mereka, ya? Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Kita akan putarkan satu video terkait penolakan atas kajian dari Bahar Smith, dan ini berlangsung di Manado teman-teman. Meskipun video ini sebenarnya sudah lama teman-teman, sekitar 6 tahun yang lalu, dan sudah diberitakan di media-media besar seperti Metro TV, kemudian TV One. Agar tetapi kenapa kita angkat lagi teman-teman? Paling tidak ini menjadi bukti bagi kita, terutama para muhibin-muhibinnya, kita harapkan ya menjadi melek teman-teman, bahwa ternyata sudah sejak lama ceramah dari Bahar Smith ini, isi-isi ceramahnya sudah dianggap bermasalah oleh masyarakat teman-teman. Bahkan tuduhan di dalam video ini oleh masyarakat ya di Manado dianggap bahwa Bahar Smith ini intoleran. Nah kaum muslimin ya, ini video lama ya, diangkat kembali ya, istilahnya itu untuk mengingat sejarah lah kaum muslimin, jas merah ya. Jangan sampai kita lupa sejarah bahwa track record dari Bahar Smith ini kaum muslimin, ini sebenarnya sudah terbukti. Track recordnya ini rapotnya merah kaum muslimin ya. Bahar Smith ini masuk ke deretan orang-orang yang sebenarnya tidak dianjurkan untuk didengar ocehannya, tidak dianjurkan untuk diambil ilmunya ya. Tapi karena masih banyak saja orang yang jadi mukibinnya Bahar Smith ya, makanya diangkat kembali ya. Mudah-mudahan ada yang sadar, 1 biji atau 2 biji dari mukibinnya Bahar Smith itu ada yang sadar kaum muslimin ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Bukan hanya sekedar ya sering mengujarkan kata-kata kebencian, caci maki, hinaan teman-teman, namun dia juga dianggap sebagai orang yang intoleran teman-teman. Nah, Bahar Smith ini teman-teman akan mengisi kajian beserta haul di Manado. Akan tetapi teman-teman ya, sebelum dia sampai di bandara, ternyata sejumlah ormas yang ada di Manado teman-teman sudah terlebih dahulu datang di Bandara Samratulangi Manado teman-teman. Tujuannya apa? Katanya ya untuk menghalangi Bahar Smith ini agar jangan sampai masuk di kota Manado. Bahkan mereka mengatakan teman-teman, jangan sampai Bahar Smith ini menginjakkan kakinya di Manado. Nah itu teman-teman, artinya di sini pelajarannya adalah sudah sejak lama ternyata isi ceramah dari Bahar Smith ini dipermasalahkan oleh sejumlah masyarakat. Dan pertanyaannya sekarang teman-teman, apakah kalian melihat ada perubahan dari Bahar Smith dari isi-isi ceramahnya sampai dengan hari ini? Enggak teman-teman. Bahkan yang baru-baru kemarin kita posting teman-teman terkait caci makiannya, hinaannya kepada Presiden Prabowo teman-teman, itu membuktikan bahwa Bahar Smith ini dari dulu bermasalah tapi nggak tobat-tobat sampai sekarang teman-teman. Dan yang menjadi keheranan teman-teman, yang muhibin-muhibinnya ini kok nggak tobat-tobat juga teman-teman, padahal jejak digital dari Bahar Smith ini ya sudah sejak lama sudah tercium teman-teman ya bau busuknya. Ya mukibin wajar nggak sadar-sadar sebenarnya kaum muslimin, karena dari tokoh NU sendiri juga ikut mendoktrin jamaahnya kaum muslimin supaya mereka memuliakan para Habib Ba'alawi kaum muslimin. Bahkan ketua PBNU juga mengatakan kaum muslimin bahwa orang-orang bodoh itu nggak perlu tanya-tanya tentang Habib, ya manut saja. Ya para ulama dahulu itu sudah menghormati, sudah memuliakan, ya kita manut saja. Nggak usah tanya-tanya tentang ilmu nasab, ilmu sejarah dan lain sebagainya, manut saja ya. Jadi sudahlah Habib Ba'alawi mendoktrin supaya mereka dimuliakan meskipun mereka buruk, meskipun mereka ahli maksiat, meskipun mereka bodoh. Ditambah lagi kiai-kiai NU mendoktrin seperti itu juga. Ya akhirnya mukibin ya kalau mau tobat ya agak susah, kecuali orang-orang yang benar-benar diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, baru mereka taubat ya. Taubat jadi mukibin ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Baik, coba kita simak videonya teman-teman lebih lengkap lagi.
Sekelompok massa yang tergabung dalam Ormas Adat Minahasa menolak Habib Bahar beserta rombongannya. Habib Bahar dan rombongan datang ke Manado dalam rangka Tablik Akbar Haul ke-7 Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith, sekaligus doa bersama untuk bangsa dan negara, serta doa untuk Palu, Sigi, dan Donggala. Mereka dihalau massa yang membawakan tarian adat perang Minahasa di depan pintu kedatangan bandara. Massa menyebut Habib Bahar alumni 212 yang intoleran. Aparat kepolisian dari Polda Sulawesi Utara dan TNI Angkatan Udara Lanut Samratulangi diterjunkan ke lokasi. Tidak akan orasi, tidak akan berceramah, tapi berbahan sebagai tuan rumah. Ini masa dari Bahar Smith, teman-teman ya. Dan Habib hanya diundang untuk mendoakan orang tuanya. Jadi gitu, Pak. Kalau Bapak mau kita bubar, kita bubar. Bapak ini saudara kita. Prinsipnya saudara bapak itu bukan kita takut. Ya, terus? Jadi kita bebas. Jadi kami cuma mau cari solusi. Iya, kalau Bapak solusi yang terbaik, biar tidak terjadi gesekan antara bapak-bapak sama pihak yang lain. Iya, Baik, Pak. Kalau begitu, kalau memang bapak mau kami pulang, pihak lain pulang dulu. Iya, saja. Kedua kelompok massa terus bertahan di Bandara Samratulangi, Manado. Polisi terus berunding dengan kedua kubu hingga mereka membubarkan diri. Baik, apa yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukan penghadangan terhadap Habib Bahar ini, Ya, tadi saya sempat mewawancarai seorang tokoh adat dari Minahasa. Mereka menginginkan agar Habib Bahar bin Smith ini tidak menginjakan kaki di Manado karena beliau dianggap sebagai tokoh yang intoleran, intoleran begitu, Yudi. Ada berapa banyak pihak yang datang di bandara tersebut melakukan penghadangan? Ya, jadi memang massa yang datang tadi cukup banyak. Mereka bertahan sejak siang tadi, sejak malam mereka masih menduduki di depan pintu masuk Bandara Internasional Samratulangi Manado. Jumlah massa yang datang tadi cukup banyak, jadi sekitar ratusan orang. Kemudian massa yang mencoba, massa yang dari Habib ini mencoba menjemput Habib ke dalam Bandara Internasional Samratulangi Manado. Tapi di depan pintu masuk sudah dihadang oleh aparat kepolisian yang siaga, begitu. Marwan, Habib Bahar ini kan tadi diinginkan untuk kembali begitu ya, tidak lagi di Manado. Nah, ini apakah langsung mendapatkan pesawat atau menginap terlebih dahulu? Di mana tempat dia saat ini berada? Ya, jadi Yudi, Habib Bahar ini sempat tadi dimintakan oleh Ormas Adat untuk kembali ke Jakarta, namun penerbangan untuk ke Jakarta sudah tidak ada lagi pada malam hari, begitu Yudi. Kemudian Habib terpaksa dibawa langsung ke lokasi acara di Kelurahan Tarame, begitu Yudi. Nah, itu dia teman-teman, ternyata ormas-ormas tersebut sudah datang dari sejak siang sampai dengan malam, teman-teman. Artinya sebelum Bahar Smith tiba di bandara, ormas-ormas tersebut ya sudah lebih dahulu datang. Akan tapi ternyata di situ juga pengikut dari Bahar Smith, muhibbin-muhibbinnya juga datang ke bandara. Dan hampir saja terjadi bentrokan, teman-teman. Untung ada di situ aparat kepolisian yang membubarkan dengan cara yang damai, teman-teman. Nah, ternyata keinginan dari masyarakat Manado jangan sampai Bahar Smith ini sampai menginjakkan kakinya, teman-teman. Dan dengar tadi kan apa kata reporter TV One ini, mengatakan sejumlah ormas yang ada di Manado menganggap bahwa Bahar Smith ini adalah intoleran ya. Jadi mereka menghendaki agar Bahar Smith ini jangan sampai masuk di Manado. Ya, meskipun ujung-ujungnya tetap masuk, teman-teman, karena ternyata tidak ada tiket langsung ya untuk ya memulangkan Bahar Smith malam itu, karena tiket sudah tidak ada lagi, teman-teman ya, untuk ke Jakarta malam itu juga. Tuh kaum muslimin ya, sebenarnya sudah sejak lama Bahar Smith ini banyak yang tidak menyukai. Orang-orang yang waras, orang-orang yang akalnya sehat, cerdas, mereka akan memahami bahwa ceramah-ceramah Bahar Smith itu isinya nggak ada yang benar kaum muslimin. Isinya hanya hujat menghujat, caci memaki kaum muslimin. Ini beruntung ya dijaga sama aparat ya. Kalau nggak dijaga sama aparat sampai bentrok gimana coba? Ya, untung Bahar Smith bisa diamankan. Ya. Kalau masyarakat nggak terima sudah dihadang oleh ratusan orang seperti itu kaum muslimin. Ya, kalau kita lihat videonya tadi kan rame orangnya kaum muslimin. Sudah dihadang orang sebanyak itu kaum muslimin. Ya minimal kalau mereka sampai bentrok antara pendukung Bahar dan juga orang-orang yang kontra terhadap Bahar, yang menolak Bahar, itu apa nggak lebih bahaya lagi ya, bentrok fisik antar pendukung dan penolak itu kaum muslimin ya. Kalau Bahar Smith-nya yang dihajar ya
nggak apa-apa. Ya. Dan harusnya yang seperti ini jadi pelajaran lah kaum muslimin ya, terutama untuk Bahar Smith sendiri ya, perbaiki ceramah-ceramahnya. Lebih baik ceramah itu yang dibahas masalah tauhid, masalah ibadah, masalah muamalah, bagaimana menjadi seorang yang bertakwa, bagaimana menjadi umat muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh selama rakyatnya, selama masyarakatnya nggak baik, nggak soleh. Harusnya ceramah yang seperti itu yang lebih ditekankan oleh Bahar Smith, ya, mengajak jamaahnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti ke depan ya mereka itulah generasi penerus yang akan memegang tampuk kepemerintahan. Kalau mereka menjadi orang-orang yang soleh, nantinya akan melahirkan pemimpin yang soleh. Kalau hanya sekedar menghujat pemerintah, mengkritik pemerintah, pemerintah selalu disalahkan, nggak akan ada habisnya. Justru akan melahirkan bibit-bibit khawarij, ya, bibit-bibit pemahaman khawarij di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau ceramah Bahar seperti itu kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, dan kalau memang Bahar Smith ini nggak berubah-ubah ya mudah-mudahan ada daerah-daerah lain yang segera menyusul seperti yang ada di Manado ini, kemudian menyusul juga seperti Lampung, kemudian menyusul juga seperti Cianjur kemarin kaum muslimin menolak Bahar Smith ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.